Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan atas segala kebaikan. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melihat sampai di mana kekuatan manusia yang paling kuat. Sampai di mana kepintaran manusia yang paling pintar. Kemudian dibanding dengan kekuatan langit atau kekuatan bumi. Bahkan kekuatan para malaikat, sampai di mana kepatuhan langit kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana kepatuhan bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai di mana kepatuhan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam Quran, "Idza as-samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat." Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 5. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah betapa kuatnya langit, betapa hebatnya langit, betapa kuatnya bumi, betapa hebatnya bumi. Akan tetapi kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita bantah. Bagaimana dengan kepatuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala hari ini? Bagaimana kondisi kekuatan kehebatan kita hari ini? Sungguh sulit disangkal. Kita manusia yang pada intinya lemah. Bahkan sangat jauh sekali jika kita bandingkan diri kita dengan kekuatan langit dan kekuatan bumi dan juga kekuatan para malaikat. Namun demikian, kita yang lemah ini betapa beraninya membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Pura-pura tidak tahu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita tidak mau tahu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita banggakan kepada Allah dari apa yang kita ciptakan? Dari siapa? Dari apa kita diciptakan? Dari siapa rezeki yang kita peroleh? Kemudian dari mana udara yang kita hirup ini selama ini? Padahal seandainya jika kita dirawat di rumah sakit dan menghabiskan sekian tabung untuk bernafas, berapa kita harus membayarnya ke rumah sakit? Bagaimana juga seandainya Allah Subhanahu wa taala
meminta bayaran, meminta tagihan cahaya matahari yang kita pakai setiap harinya. Sebagaimana kita memakai listrik PLN, berapa kita harus membayar semua itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta semua itu. Namun akan tetapi kita yang masih merasa kuat, masih merasa hebat, lupa dengan semua nikmat Allah itu. Apakah kita masih merasa lebih kuat daripada langit, lebih hebat daripada bumi? Apakah kita juga masih merasa lebih mampu daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dengan beraninya abai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah kalian sendiri, yakni manusia, dan juga dari batu. Penjaganya adalah dari para malaikat-malaikat yang kasar dan juga keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dalam surah At-Tahrim ayat 6. Kaum muslimin, kaum muslimat, bagaimana kepatuhan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal para malaikat itu nanti tidak diadili, tidak dihisab segala perbuatannya. Akan tetapi patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding terbalik dengan kita, yang pasti akan dipertanggungjawabkan, dihisab, diperhitungkan segala bentuk perbuatan kita selama di dunia ini. Hari ini masih di bulan Rabiul Awal. Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan pesannya kepada kita semua melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sendiri yang mengatakan bahwa kita wajib patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah, patuhlah, takutlah, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya, dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Firman Allah ini walaupun mengenai harta rampasan perang, akan tetapi juga merupakan kepatuhan dan keridhaan kita kepada apa yang diberikan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam sebuah hadis, ma nahaitukum anhu fa'ajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu ma istata'tum. Apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah semampu kalian. Dalam hadis riwayat Muslim. Demikianlah, semoga apa yang telah kita dengarkan bersama ini bisa menjadi tolak ukur kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, sehingga masa depan kampung akhirat kita bisa menjadi lebih baik dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.